Maka Rasulullah SAW bersabda, sholat al-wada. Sholatlah kalian semua dengan sholat perpisahan. Artinya kalau kita sudah takbir, sudah jangan ingat urusan kita. Sholat itu diraji orang mukmin. Berarti kalau kita sudah takbir, ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Namanya khusyuk. Khusyuk itu apa? Sadar. Apa yang kita kerjakan? Oh, kita lagi berdiri, mengangkat kedua tangan, kemudian rukuk dan sujud. Semua itu atas nama daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita berdiri sama kita bisa berdiri, bisa mengangkat kedua tangan, bisa rukuk dan sujud. Bukan daya upaya dan kekuatan kita, daya dan upaya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berfirman di dalam ayat ke-39, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semua yang ada, yang kita lihat baik timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, semuanya itu atas nama kehendak Allah. La quwwata illa billah. Maka dari seluruh makhluk itu tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya. Maka kalau orang berkarya, berbuat, bertindak, bekerja atas nama kekuatan tubuhnya, ilmu yang ada dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan kepada diri. Allah tidak akan ikut campur. Berarti mengikuti nafsu. Maka sebenarnya sholat itu bukan hasil karya kita, bukan jerih payah kita, tapi itu semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Maka kalau kita berpuasa, melaksanakan sholat, mendirikan sholat, jangan diceritakan kepada orang lain. Cukup saja hanya Allah yang beruji kita tahu. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah SAW, Rasul minimal itu 40 rakaat sehari semalam. Wajibnya saja sudah 17 rakaat. Kita tahajudnya 11 rakaat. Dan 28 rakaat. Ditambah dengan sunnah muakkadah. Bukan goir muakkadah, sunnah muakkadah, sunnah setengah wajib. Sama dengan tahajud. Seperti dulu qobla dulu yang 4 rakaat, ba'da dulu yang 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, qobla subuh 2 rakaat, jumlah 12 rakaat, yang 40 rakaat. Itu Rasulullah minimal. Belum suruhnya, belum doanya, belum beliau kalau pergi dari rumah selalu sholat sunnah syafa. Sebelum pergi datang ke tujuan, sholat lagi. Coba kalau kita mau pertahankan 1 bulan saja selama 40 rakaat tahajudnya yang tertinggal. Agung sekali kalau seorang hamba selalu bangun jam 2, jam 3 pagi. 1 jam sebelum sholat fajar, mulia sekali kalau Anda beristighfar. Bahkan beberapa ayat sampai 2-3 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita wal mustaghfirina bil ashar, supaya beristighfar di waktu sahur. Istighfar sebelum sholat subuh agung. Hadirin rahimahullah, dalam kitab Imam Syahmani mengatakan laula jamilu sasri lam yakun amalun dari qaul. Kalau seandainya tidak ditutupi semua kelemahan kita di waktu kita sholat, kan jarang sekali kita hadir dari mulai takbir sampai dengan salam jarang. Kecuali kalau orang sudah mencapai tingkat mukhlisin yang benar-benar murni mengerjakan tugas agama. Kalau
belum murni, kalau belum ikhlas benar, kita tidak akan bisa menghadirkan hati 100% dari mulai takbir sampai dengan syahadat. Kan soalnya mau nggak layak, nggak mana ya takbir. Terkadang kalau kita sholat mentari kita lupa nggak berapa. Jangankan rokaat, sujud saja. Kita sujud pertama atau kedua. Itulah kelemahan kita karena kita sering mengikuti bisikan korin yang sama-sama ada di dalam diri kita. Maka seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutupi semua kelemahan kita, lam yakun amaluna dari qauli, maka tidak ada sholat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah menganjurkan inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan waktu dia baca. Jadi sesungguhnya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya sholat, adalah dikerjakan murni, mukhlisan lakoni, murni, hanya semata-mata karena Allah. Kalau dalam saya dikatakan begini, ya Allah, kalau saya sholat karena saya takut masuk neraka, ucapkan dalam hati kita, bukalah tuh pintu neraka lebar-lebar, bakarlah saya dalam neraka. Kalau saya sholat karena saya menginginkan masuk ke surga, tutuplah pintu surga itu rapat-rapat. Berikan semua kenikmatan-Mu ya Allah kepada kekasih-kekasih-Mu. Dan kalau aku mengerjakan sholat karena cinta kepada-Mu ya Allah, maka janganlah Engkau memalingkan bukan dari itu. Contoh keikhlasan begitu. Tidak takut masuk neraka, tidak ingin masuk surga, maka murni. Kan banyak juga orang yang berlomba-lomba melaksanakan sholat sampai 40 rakaat dijaga karena apa? Karena ini masuk ke surga. Kan kita tidak masuk ke surga dan para mata. Jangankan kita, Rasulullah begitu. Rasulullah SAW tidak masuk. Saya masuk ke surga karena rahmat dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita, maka dengan menjaga sholat setiap saat, pasti yang namanya perbuatan keji, yang namanya perbuatan munkar pasti akan jauh dari diri. Maka Rasulullah SAW melalui riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, inna awwala ma yasabul yang pertama sekali akan dihisab si hamba dari kita masing-masing nanti adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka semua amal-amal itu sah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya berbau munafik, kan orang-orang munafik itu sholatnya selalu diulur-ulur sampai akhir waktu. Kalau kita berani mengulur-ulur waktu sholat, ada waktu zuhur jam 11.46, nanti adalah jam 2:30, nanti adalah jam 3 kurang seperempat. Bisa ada rasa jam 3:03, nanti melaksanakannya jam 5:30 juga bisa. Hanya kata Rasulullah yang mengakhirkan sholat itu adalah orang-orang munafik, tidak ada kekhusyuan sama sekali, akan terburu-buru, disertai dengan zikir. Maka kalau bisa melaksanakan sholat itu tepat waktu. Kalau mau kita mau, ya sebelum waktu zuhur lah, 10 menit seperempat jam kita sudah ada dulu. Kalau kita sibuk, biasanya simpan pekerjaan tadi. Kemungkinan besar kita yang sama-sama hadir di masjid Al-Fajr ini, jika sudah waktunya dipanggil oleh Allah masuk ke Banjar alias Mahmud, pasti semuanya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rabi'ah Al-As'ami meminta menemani Rasulullah SAW di surga. Kata Rasulullah, saya tidak bisa. Maka kata Rasulullah, fa'ini bikasrati sujud, bantulah kalau Anda mau masuk ke surga, bantulah saya dengan apa? Bikasrati sujud, banyak bersujud. Maka ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada dari tasbih, maka turun surat An-Nasr. Maka di sana Rasulullah SAW bersabda bahwa ini ucapan duka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya sebentar lagi akan dipanggil. Maka dalam ruku dan sujud Rasulullah SAW mengganti tasbih. Rasanya sebenarnya di sahih hadis atau ditambah wabi hadis juga sama sahih hadis. Sujudnya sebenarnya lebih lama atau ditambah lagi sama-sama saja. Maka oleh Rasulullah SAW diganti dengan banyak istighfar. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika kata Aisyah. Ketika Rasulullah SAW menerima surat An-Nasr, maka beliau lama sekali dalam ruku dan sujudnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Banyak beristighfar, banyak memohon ampunan ketika ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada juga hadis dari Imam Nasai, sebenarnya hadis al-maghfirli atau sujudnya sebenarnya atau sebenarnya Allah Allahumma maghfirli, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Ahmad bin Athaillah tadi mengatakan di dalam kitab-kitab, syarat-syarat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama harus mukhlis, murni, tidak ingin, tidak takut masuk ke, tidak ingin masuk ke surga, tidak mau masuk ke surga atau takut masuk neraka, murni. Yang keduanya harus bisa menghadirkan. Yang ketiganya, jangan diakui bahwa sholat itu adalah hasil karya kita, tapi itu adalah subhan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman dan Islam yang ada di dalam hati kita masing-masing harus diperkuat dengan apa? Harus banyak mengikuti kajian, digali ilmu. Sampai Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat, jangan bosan-bosan untuk memperbaiki ibadah. Harus dicoba, harus dipaksakan. Tanpa dipaksakan, kita tidak mungkin berbuat baik, tidak mungkin berbuat amal. Karena setan selalu menghalang-halangi. Kalau bisa setiap kedipan mata kita ingat kepada Allah. Kalau bisa pun setiap detak jantung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas dari tasbih. Karena tasbih itu adalah zikir para malaikat yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka dengan mengerjakan secara dawam tepat waktu akan terpelihara kesucian hati kita. Saya akan mendapatkan naungan Allah yawmal akhir nanti. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah wassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Wattaqullaha wa khairu mimma ta'malun. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita sekalian, kepada hamba yang beriman, bersiap-siap, bersedialah bekal untuk di alam barzakh nanti. Karena alam barzakh merupakan pintu akhirat. Setelah dari barzakh kita nanti dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masyarakat. Di sanalah disebut al-Qari'ah atau al-Qari'ah. Konsep sudah hari tunggal di sana 12 golongan. Apakah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wujud kita ini di dunia, atau wujud yang lain? Karena Rasulullah mengabarkan kepada kita ada kepalanya babi, ada kambing, ada hewan-hewan yang hina, atau perutnya terbulet, atau dari tulang besar keluar tulang dan lain. Maka semua terbelah, semua hati tergoncang, semuanya tidak ada yang ditanya dan tidak beralas kaki. Nah, di sana nanti amal itu akan dibuktikan apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka ikhlaskan semua amal, khususnya sholat. Maka hamba-hamba yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh itu seperti Nabi Uzair, atau seperti yang tidur di buah hira. Kalau orang baik-baik, orang yang soleh, yang hatinya suci oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan, tapi waktu pagi dan diperlihatkanlah tempatnya di surga. Akan terasa sebentar sekali bagi orang-orang yang soleh yang baik. Walaupun ratusan tahun, ribuan tahun, miliaran tahun, akan sangat sebentar. Seperti Nabi Uzair ketika dibangun oleh malaikat pada hari tidurkan selama 100 tahun di bawah pohon. Berapa lama tidur di sini atau tinggal di sini? Jawabannya hanya sehari atau setengah hari. Begitupun Ashabul Kahfi, begitu saling bertanya, dan berapa lama kita tinggal di bawah ini? Hanya setengah hari atau paling lama 1 hari. Kita pun nanti akan ditanya oleh Allah di masa itu, berapa lama kamu tinggal di dunia? Jawabannya hanya setengah hari atau 1 hari. Maka kalau kita tidak berpikir, kalau kita tidak ngaji diri, ngaji rasa, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai apa umur kamu yang sudah 70 tahun kami berikan di dunia? Maka umur kita jangan kita habiskan untuk berbuat yang tidak berguna. Berbuatlah yang berguna, khususnya yang berguna bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga khotbah ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.